Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat Bapak Ibu paguyuban Tani Cemerlang, khususnya di Desa Cimarias, Cinanenggarang, dan Mekarahayu. Di sini saya akan memberitahu dan memandu untuk penginstalan aplikasi Avanza Map. Pertama-tama kita masuk ke Play Store dulu. Setelah itu kita ketik Avanza Map. Ini Avanza Map. Nah, aplikasinya yang ini kita bisa install terlebih dahulu. Nah, kita tunggu sampai selesai. Nanti kita lanjut ke tutorial kedua. Terima kasih. Izin melanjutkan Bapak Ibu, setelah aplikasi Avanza Map telah selesai diinstal, kita langsung saja buka aplikasinya. Oke, setelah memasuki aplikasinya, kita jangan lupa masuk dulu akun gitu. Nah, ada di sini. Kita harus memasukkan dulu akun kita. Nah, kan ini belum masuk ya. Nah, kita masukkan email saja. Oke, lanjutkan. Masukkan kata sandi, itu bebas, gimana saja kata sandinya. Oke, masukkan. Oke. Nah, kita cek lagi apakah kita sudah masuk atau belum. Nah, ini udah masuk kan ya. Kita kembali. Nah, kan ini perpustakaannya masih kosong atau bisa dibilang belum ada petanya. Nah, ini kan di bawah ada plus warna oranye. Kita tekan saja. Ada 3 pilihan buat folder, buat koleksi, dan impor. Kita pilih saja impor. Nah, setelah memasuki impor ini, ada beberapa banyak pilihan. Kita pilih saja yang ini dari lokasi penyimpanan. Kita tekan. Nah, kita di sini harus memasukkan peta gitu yang sudah dikirimkan lewat WhatsApp. Kan ada peta yang Hcitra sama peta topografi _Cemerlang. Nah, di sini saya akan mencontohkan peta yang topografi _Cemerlang. Kita tekan, masukkan. Setelah itu kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, setelah prosesnya selesai, kita langsung saja masuk. Nah, biasanya sebelum masuk tuh ada pemberitahuan untuk mengaktifkan lokasi dan sebagainya. Nah, kita setuju saja pemberitahuan dari aplikasi Avanza Map. Nah, setelah itu di sini saya akan memberitahu terkait komponen-komponen yang ada di peta gitu. Nah, ini kita pakai yang keterangan. Di sini misalnya ada di peta topografi kan ada yang warna oranye ini apa, yang kuning apa, biru itu apa. Di sini sudah ada keterangannya. Yang oranye tadi jalan lokal, terus yang biru itu sungai. Ini sudah cukup jelas. Langsung saja kepada pengaplikasiannya untuk kebutuhan mengambil data lahan garapan. Nah, di sini ada strip putih pendek, ini bisa ditarik ke atas. Nah, di sini tuh bisa dilihat ada ketinggian, terus ada akurasi horizontal atau vertikal juga. Nih. Oke. Ini tuh hasil dari apa yang kita tunjuk ini nih, si bulatan ini nih. Nah, terus yang titik biru ini tuh tempat kita berada gitu. Nah, sebelum kita memulai mengambil titik,
kita tarik ke atas dulu. Di sini ada pelacakan. Kita tekan saja pelacakan ini. Terus kita mulai pelacakan. Nah, ada pemberitahuan juga. Setelah itu kita setujui saja. Nah, terus kita dimasukkan kepada pengaturan handphone kita. Untuk mengaktifkan izin lokasi, kita pilih saja selalu izinkan, terus kita tekan kembali. Nah, setelah itu pelacakan ini akan melacak arah pergerakan kita atau merekam pergerakan kita nanti di lapangan. Seperti nanti ada jejak, seperti itulah. Setelah itu, dalam pengambilan titik, nanti kan bakal dikirim untuk simbol-simbolnya dan dalam penggunaan namanya. Nah, misalnya titik pertama tuh di sini. Nah, nanti tuh hasil perekaman tuh seperti ini nih, ada garis oranye itu tuh hasil dari pergerakan kita. Nah, untuk mengambil titik, nah kita harus mencet ini dulu terlebih dahulu yang gambar arah petunjuk ini. Supaya apa? Supaya supaya tepat sasaran juga. Nah, setelah itu di sini kita tekan yang gambar simbol ini, kita masukkan. Nah, untuk kodenya kan udah diberitahu ya. Untuk core wheel 1 dulu, misalnya kan untuk kodenya tuh K1 strip nama penggarap. Misalnya nama penggarapnya tuh Pakling. Sini kita masukin Pakling. Sorry, tipe. Nah, setelah itu kita tambahkan foto itu. Nah, terus kita izinkan saja masukkan foto. Setelah kita sudah memasukkan foto, nah jangan lupa si corak ini diganti sesuai yang sudah kita berikan, sesuai ketentuan yang sudah kita berikan. Yaitu untuk core wheel 1 tuh pin kuning. Kita masukkan pin kuning. Setelah selesai semuanya, kita bisa tekan gambar checklist ini. Oke. Itu untuk titik pertama lahan garapan kita. Nah, di lahan garapan juga kan masing-masing garapan tuh ada yang berbeda, ada yang 4 titik, ada yang 5, ada yang 6, bisa lebih atau bisa kurang dari 4. Di sini saya akan mencontohkan untuk 4 titik saja gitu. Nah, ini kan titik pertama, terus kita jalan ke sebelah sini. Si titik biru ini pun bakal mengikuti arah pergerakan kita. Nah, seperti ini contohnya. Nah, tadi kan di sini ya. Misalnya di sini masukkan lagi titiknya. Oke. Masukkan lagi kodenya. Masih sama, K1 strip Pakling. Jangan lupa dipoto. Setelah itu ganti coraknya menjadi warna kuning. Setelah itu pencet selesai. Nah, terus kita berjalan lagi ke sini misalnya. Set ke sini. Setelah itu kita pencet lagi ini. Masukkan lagi namanya K1 strip Pakling. Foto. Ganti coraknya menjadi warna kuning. Terus kita pencet selesai. Oke. Setelah itu kita jalan lagi ke sebelah sini. Nah, karena saya berdiam diri di tempat, jadi si titik biru ini tidak mengikuti arah pergerakan saya, dan saya pun tidak menekan tombol ini, tombol yang panah ini. Nanti biasakan kalau misalnya di lapangan, setiap kita selesai datang ke tempat tuh harus pencet dulu tombol arah ini biar si titiknya pas, si titik ininya ngepas. Nah, setelah itu kita pencet lagi ini.
untuk nge-marking atau menandai tempat, kita pencet. Kita kasih nama lagi, K1 strip, nama penggarap, kita kasih foto. Oke, setelah selesai, coraknya ganti menjadi warna kuning sesuai core wheel. Terus pencet checklist ini. Oke, setelah 4 titik ini selesai atau bahkan lebih, kita sambung-sambungkan antar titiknya. Nah, di sini ada gambar seperti penggaris dan pensil di bawah ini. Kita pencet saja. Nah, kita pilih yang gambar dan ukur. Oke, gambar dan ukur. Nah, kita zoom atau perdekat ke ujung titik kuning ini. Nah, kita tambahkan titik, terus ke sampingnya kita tambahkan titik lagi. Nah, setelah 2 titik ini, di sini kan di bawah ini ada 4 pilihan. Kita pilih yang kotak ini nih. Kita pencet saja. Setelah itu kita geser ke titik ketiga. Nah, nanti ada seperti poligon gitu atau berbentuk area. Nah, kita tarik lagi ke ujung kuning ini. Tambahkan titik lagi, terus ke titik terakhir di sini. Oke, setelah semua titik sudah disambung-sambungkan, kita tekan tanda checklist di bawah ini. Nah, ini gambaran area lahan garapan kita. Setelah tergambar seperti ini, pasti otomatis ada area 1 kayak gini. Kita tarik ke atas aja, kasih nama seperti yang sudah diberikan, K1 nama penggarap. Nah, untuk areanya kita bisa mengetahui dalam satuan hektar maupun kilometer atau meter. Nah, kita misalnya di hektar. Nah, bisa ketahuan nih 0,03 hektar ataupun di meter kubik. Nah, gitu. Kalau ingin mengetahui berapa batanya, kita tinggal masukkan ini ke kalkulator, hasil ini terus dibagi 14 saja. Nanti bisa ketahuan itu berapa bata gitu. Nah, setelah itu kita foto. Jangan lupa harus sertakan selalu fotonya, foto lahan. Itu foto lahan keseluruhan ya, bukan titik ujung. Kalau udah masuk ke area, setelah itu kita pencet yang tanda checklist ini, selesai. Oke, nih ini hasilnya. Nah, setelah itu kita jangan lupa hentikan si pelacakan yang strip putih ini, kita tarik ke atas. Kita hentikan pelacakan, setelah itu hentikan. Oke, nah setelah itu selesai semua, kita masuk ke gambar yang di bawah ini nih. Yang ini kita pencet, kan ada masuk ke lapisan peta ini tuh. Kita masuk saja ke sini. Masuk saja ke sini lapisan. Nah, pasti nanti hasil Bapak Ibu menandai tempat di lapangan tuh ada beberapa komponen, yaitu ada berupa titik ini, terus berupa poligon hasil yang tadi kita gambar dan ukur, dan juga ada jalur. Nah, setelah ini komplit semua, kita pencet yang atas ini. Kita pencet yang atas. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi K1 strip nama penggarap. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Jangan lupa masukkan foto. Untuk resolusinya kita ukuran asli saja. Terus sudah cukup segini. Habis itu pencet yang titik
oranye ini, tanda import ini, tanda ekspor, tanda ekspor ini kita pencet, kita tunggu hasilnya. Nah, setelah ini selesai semua, kita kirim via WhatsApp, misalnya ke Pakling. Kita kirim ke Pakling. Nah, setelah sudah, kita kirim saja. Oke, ini sudah semua. Mungkin cukup sekian tutorial kali ini dalam pengambilan titik lahan garapan di lahan masing-masing. Mohon maaf kepada Bapak Ibu Paguyuban Tani Cemerlang apabila ada salah kata atau dalam penyampaian masih kurang, mohon dimaklum. Dan apabila ada beberapa hal yang belum dimengerti, bisa ditanyakan ke pengurus Korwil atau ketua Korwil untuk memandu di lapangan secara langsung atau memberitahu secara langsung. Adapun semisalnya pengurus dan ketua belum terlalu paham pun, nanti kita bakal memandu lagi gitu. Harapannya video screen record ini bisa menjadi acuan atau bisa dipahami oleh Bapak Ibu Paguyuban Tani Cemerlang, khususnya di Cimarias, Cinanenggarang, dan Kalahin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.